Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Aku mau share lagi nih kegiatan aku hari ini. Nah, untuk video kali ini aku mau berbagi resep cilok bumbu kacang. Untuk cilok ini bisa menjadi ide jualan ataupun pendamping di warung sembako ya teman-teman. Kalau warung sembakonya lagi sepi, kita bisa sediakan jajanan anak-anak. Untuk cilok ini biasanya digemari anak-anak maupun orang dewasa. Bahannya sangat murah meriah, gampang dicari, bikinnya juga simple banget ya teman-teman. Nah, untuk resepnya ini aku pakai 3/4 tepung terigu dan 1/4 tepung tapioka. Aku tambahkan telur ya teman-teman biar ada bau amisnya gitu ya, walaupun tidak pakai daging tapi tetap rasanya enak. Nah, untuk bumbunya sendiri itu aku cuma pakai merica dan bawang putih aja ya teman-teman. Nanti dicampurkan sama airnya, kalau sudah mendidih langsung dituangin aja atau diulenin. Untuk airnya kita bisa kira-kira aja ya teman-teman. Yang penting kalau ngasih airnya ini sedikit demi sedikit aja biar enggak kelembekan. Kalau udah kelembekan itu susah banget ya teman-teman untuk diperbaiki. Makanya kalau untuk ngadon cilok ini gampang-gampang susah ya teman-teman. Yang penting kuncinya itu kita harus ngasih airnya itu sedikit demi sedikit. Untuk cilok ini untungnya lumayan sekali ya teman-teman, bisa disandingin di depan warung sembako kita. Dibuka pagi ataupun sore insya Allah itu bakalan laku ya teman-teman. Nah, untuk modalnya itu aku pakai tepung terigu 3/4 itu harganya 8.000. Terus ada tepung kanji itu 3,5/4 ya teman-teman. Ada kacang 5.000, terus bumbunya seperti bawang putih, bawang merah, terus cabai juga nanti untuk bumbu kacangnya. Terus ada merica itu ya dibikin gampang aja sekitar 6.000-an ya teman-teman. Itu aja, cuman bahan-bahannya cuman itu aja ya teman-teman, nggak ada bahan-bahan lainnya. Kalau misalkan roiko atau garam ya nanti kita bisa ngambil di dapur ya teman-teman. Untuk keseluruhan bahannya atau modalnya itu sekitar 22.500. Dibulatkan aja ya teman-teman sama plastik, misalkan sama gas gitu, jadi 30.000 gitulah ya teman-teman biar gampang. Nah, ini aku itu bikinnya kalau buletannya standar ya teman-teman, biasa dijual 500-an di sini, dan ini tuh jadi sekitar 125 butir. Itu udah lumayan banget ya teman-teman. Kita itu sekitar dapat uangnya itu sekitar 65.000. Lumayan banget kan teman-teman, untungnya bisa setengah sendiri ya. Nah, untuk bumbu kacangnya itu juga ini masih ada sisaan, itu masih banyak teman-teman. Jadi ya kalau untuk 1 kilo adonan ini mungkin kacangnya itu hanya butuh 1,5 on aja sampai 2 on, enggak sampai 1/4. Kalau 1/4 itu kemarin aku kebanyakan ya teman-teman, sisanya itu masih banyak banget. Selain bumbu kacang, kita juga bisa sediakan yang kuahnya ya teman-teman. Kalau kuahnya nanti bisa dikasih gaji sapi ya untuk aroma baunya. Kalau ciloknya itu mau diisi, misalkan isi telur puyuh atau telur goreng ataupun sosis, itu bisa banget. Nanti teman-teman jualnya satu butirnya itu 1.000. Ini anak-anak itu suka banget ya teman-teman. Nah, untuk jualan kayak gini itu harus gonta-ganti ya teman-teman. Misalkan 2 hari ini kita jualan cilok, terus nanti ke depannya kita bisa jualan yang lainnya, karena mereka itu biasanya cenderung bosanan kalau untuk anak-anak. Makanya kita harus berinovasi terus ya teman-teman. Nah, ini kacangnya sebelum digoreng mau aku bersihin dulu karena biasanya masih ada batu-batu atau kotoran-kotoran gitu ya. Ini aku kemarin itu pakai 2
2 on, karena seperempat itu aku goreng tapi aku sisain ya teman-teman, dan aku bikin 2 on aja itu banyak sekali. Dan untuk bumbu kacangnya ini aku tidak pakai campuran apa-apa ya teman-teman, mau apa kentang atau apa itu aku nggak pakai campuran, cuman kacang aja ya, dan itu bisa jadi banyak banget. Nah untuk bumbunya ini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah keriting aja ya, biar bumbu kacangnya itu nggak pucat, biar ada merah-merahnya gitu. Bumbunya langsung digoreng-goreng aja sampai mateng. Nah untuk kompor sebelah tadi aku udah manasin air untuk ngerebus ciloknya. Untuk kematangan ciloknya nanti kita tunggu sampai ciloknya itu mengambang ya. Kalau udah mengambang kita tunggu sebentar, habis itu langsung diangkat aja. Nanti kalau mau disajikan atau mau dijual, nanti kita di depan itu dikukus ya teman-teman, biar ciloknya itu teksturnya kenyal gitu ya, nggak keras. Oke, ini untuk bumbu kacangnya, kacang sama perbumbuannya mau aku blender aja biar cepet ya. Nah kalau sudah di blender langsung aja kita tumis ya teman-teman, ditumis sampai bener-bener mateng, terus pakai api kecil aja. Nanti dikasih bumbu seperti gula pasir, gula merah, kasih roiko, kasih garam sedikit aja. Kalau untuk ngasih garam, tips dari aku sedikit aja teman-teman, karena untuk kacang ini kayaknya nggak berani garam gitu ya. Walaupun kelihatannya kacangnya banyak, jangan dikasih garam banyak-banyak, nanti malah bakalan keasinan. Pokoknya kasih garamnya itu sedikit-sedikit aja dulu, nanti gampang kalau sudah pas atau misalnya kurang rasanya bisa ditambahin ya. Nah ini ciloknya udah mau mateng ya teman-teman. Nah ini udah kelihatan semuanya pada ngambang dan kelihatannya cantik banget ya ini ya. Alhamdulillah ini tuh kenyal terus nggak keras gitu ya. Alhamdulillah sudah mateng, tinggal diangkat aja. Untuk ciloknya ini kelihatannya glowing banget ya teman-teman. Alhamdulillah bumbu kacangnya juga udah mateng nih. Tadi aku tambahin air juga ya, biar kelihatan tidak terlalu kental gitu. Kalau terlalu kental itu susah ya teman-teman untuk nyampurnya. Alhamdulillah sudah mateng, nanti tinggal kita sajikan. Nah di sore harinya ini hujan ya teman-teman di daerah aku, pokoknya setiap hari kalau nggak pagi sore itu pasti ada hujan. Kalau di daerah teman-teman gimana nih, udah musim hujan apa belum? Nah untuk sore hari ini aku juga mau beres-beres warung ya, mau refill stok seperti biasa, ditemanin rintik-rintik hujan. Nah seperti ini ya keadaan warung aku yang di gang sempit ya teman-teman, pokoknya di pojok di gang sempit. Nah lanjut aku mau natain mie ya. Kalau di warung aku itu Masya Allah sekali teman-teman, tikusnya itu banyak banget. Nah ini pas aku bongkarin mie ini mau aku refill, ada satu mie itu yang udah dimakan tikus. Pokoknya Masya Allah sekali, mie terus tepung-tepung itu sering banget dimakanin tikus. Walaupun sudah dikasih kapur barus atau obat, itu masih aja itu tikus berkeliaran di mana-mana. Pokoknya bikin sebel ya teman-teman, bikin ngerusak barang. Lanjut ini aku mau refill minyak hemat. Nah untuk hemat ini naik sedikit ya teman-teman. Kemarin 184.000 per karton, sekarang naik sedikit jadi 185.000 per karton, dan aku jualnya masih sama ya. Untuk 1 liternya itu 16.500. Lanjut masih refill di permian. Ini aku mau refill mie bihun ya. Untuk bihunnya kalau di warung aku itu pada sukanya yang cap merek Tanam atau Pak Tani. Untuk satu balnya itu harganya 65.000, jadi satu picisnya dari kulakannya itu harganya 6.500 dan aku jualnya 7.500. Untuk mie ini kecil-kecil ya teman-teman. Kalau biasanya aku sediain ada padamu itu mereka kurang suka, jadi kebanyakan mereka requestnya yang cap
tanam atau cap Pak Tani ini. Lanjut aku mau refill terigu segitiga ya teman-teman. Kalau untuk terigu ini malah sedikit turun ya teman-teman. Kalau harga kulakannya kemarin aku sedikit lupa, tapi kalau harga jualnya yang kemarin itu 12.500, sekarang turun jadi 12.000 per kilo. Nah untuk tepung terigu segitiga ini aku menyediakan yang kiloan ya teman-teman. Kalau untuk setengah kiloan aku itu menyediakan yang curah atau tepung terigu lencana merah. Warung ini lokasinya memang di belakang, tapi sebisa mungkin aku sediakan sekomplit mungkin apa yang mereka cari itu ada di warung aku, walaupun stoknya itu sedikit, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalkan kita warungnya sudah di belakang terus barang yang kita jual itu nggak komplit, ya pasti akan kalah saing sama warung tetangga yang tempatnya lebih strategis terus barangnya itu komplit. Kalau yang di belakang kayak gini ya paling hanya sekitaran warung kita aja yang beli ya teman-teman. Kalau untuk orang-orang yang jauh-jauh itu jarang sih, paling ya adalah 1-2 orang. Terus pelanggan juga ya kalau yang belanja banyak itu alhamdulillah ada ya teman-teman, walaupun nggak banyak ya lumayan lah ya, walaupun di belakang bisa menghasilkan walaupun sedikit-sedikit. Oke teman-teman, alhamdulillah kegiatan aku hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Maaf sekali ya kalau untuk di setiap voice over aku pasti ada suara ribut bocil. Nah untuk sekarang ini ada suara nangis si bocil, padahal di bawah sudah sama bapaknya ya, tapi tetap masih aja. Padahal aku udah ngumpet nih teman-teman, tapi masih masuk aja nih di video suaranya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mampir. Besok jangan lupa mampir lagi ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.